Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kebutuhan kita saat ini untuk memiliki hari-hari yang penuh kemenangan yang gilang gemilang. Dan itu sebetulnya bukan karena kita betul-betul mencarinya, tetapi karena memang Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita akan memperoleh itu. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Di dalam Mazmur 20 ayat yang ketujuh dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Satu ayat ini memberikan kita panduan bahwa kemenangan yang gilang gemilang, doa yang dijawab, yang membawa kemenangan, itu ternyata diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang diurapinya. Tidak kepada semua orang ternyata, saudaraku. Nah, sekarang kita mau belajar sebetulnya apa yang dimaksud dengan orang yang diurapi Tuhan dan siapa yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan adalah mereka yang Tuhan berikan otoritas untuk mengemban sesuatu. Dan mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Sebetulnya semua orang percaya adalah orang yang sudah mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Mengapa? Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sudah dikatakan, barang siapa percaya dan menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut diberikan kuasa, dijadikan sebagai anaknya. Kuasa itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya, yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu saya dan saudara. Itu sebabnya saya mengatakan sebetulnya kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Namun, mari coba kita sedikit mendalaminya. Dari Alkitab, kita tahu bahwa di dalam Keluaran 14 ayat 13, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja untuk menikmati kemenangan yang gilang gemilang. Siapa mereka itu? Ayat ini Tuhan berikan kepada Musa. Musa diurapi Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel, untuk menjalankan misi Allah. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk hidup dalam misi Allah. Bukan menjalankan misi pribadinya, tapi betul-betul menghidupi misi Allah. Seperti Musa, dia menjalankan misi Allah. Itu sebabnya dia diurapi oleh Tuhan. Misi Allah adalah menyelamatkan bangsa Israel. Adakah saudara hidup dalam misi Allah? Adakah saudara hidup dalam mimpi-mimpi Allah? Atau saudara sedang mengejar mimpi-mimpi diri sendiri? Yang kedua, saudaraku, kita juga bisa belajar dari bagaimana Tuhan mengurapi Saul dan juga mengurapi Daud. Dan mereka semua diurapi untuk menjadi raja atas bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Maka dengan demikian kita dapat mengerti bahwa orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita tahu bahwa Daud adalah raja yang paling besar dan tidak ada raja lebih besar di bangsa Israel selain daripada Raja Daud. Itu sebabnya ketika Yesus akan berpisah dengan murid-murid sebelum dia naik ke surga, murid-murid bermohon kepadanya, tolong dong pulihkan kerajaan Israel seperti zaman Daud dulu. Karena memang
Pengurapan Tuhan memampukan Saul yang bukan siapa-siapa menjadi raja yang luar biasa. Pengurapan Tuhan memampukan Daud, sang anak kecil yang masih kemerah-merahan itu, menjadi raja yang luar biasa. Tuhan mengurapi orang yang mau diangkatnya tinggi. Tuhan mengurapi orang yang mau dipakainya untuk menjalankan misinya. Dan tentu saja yang ketiga, Tuhan mengurapi orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Saya percaya ada kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kalau engkau tidak undur, namun tetap teguh dalam imanmu, engkau pun akan mendapatkan karya-karya Allah berupa kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati saudara.